Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asmawal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, dan rahmat, yaitu rahmat ilmu yang bermanfaat. Saudara, kali ini saya akan menanggapi satu pertanyaan dari saudara kita, yaitu apakah kita sholat tidak perlu berniat? Apakah kita sholat tidak perlu berniat? Saudara, perlu kita ketahui, kita pahami bahwa setiap orang sholat itu pasti berniat. Pasti berniat. Tidak mungkin bisa sholat tanpa niat. Tidak mungkin. Cuma saja mungkin kita belum memahami atau belum bisa membedakan mana niat, mana lafaz niat. Lafaz niat itu ada di mulut, sedangkan niat itu ada di dalam hati. Saudara, perlu saya jelaskan di sini. Ketika kita mau sholat, perhatikan, ketika kita mau sholat, ambil air wudhu, itu sudah niat. Sekali lagi, ketika kita mau sholat sehingga kita berwudu, itu sudah niat di dalam hati. Atau ketika kita mau sholat Jumat, kita bersiap-siap mandi, pakai baju sehingga pergi ke masjid, sebenarnya itu sudah niat dalam hati, sudah niat. Cuma kalau kita yang sering kita lapaskan jika kita mau takbir, yaitu misalnya usalli fardal jum'ati, itu lafaznya niat, bukan niat. Saudara, saya ingin memberi satu gambaran yang pernah digambarkan guru saya. Perhatikan, ketika kita mau bangun atau bikin rumah, dari jauh-jauh kita sudah niat. Dari jauh kita sudah niat. Ketika kita beli batu, yaitu batu kerikil, beli pasir, beli semen dan lain sebagainya, itu sudah niat. Setelah rumah itu mau dibangun, untuk apa lagi kita berniat? Karena rumah ini sudah mau dibangun. Begitu juga sholat. Tapi kalau mau memakai lafaznya tidak masalah. Begitu juga sholat.
yang paling penting kita ketahui bahwa kita tidak perlu di situ lama-lama berdiri koma kami, tidak perlu, karena disitulah kesempatan iblis masuk di dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga pikiran itu melayang-layang ke sana kemari. Tidak perlu di situ berlama-lama berdiri membaca komik-komik, tidak perlu. Saudara, jujur, saya pribadi mohon maaf, saya tidak melakukan lafaznya atau usalli. Karena itulah tadi, untuk apa kalau kita sudah mau sholat, untuk apa lagi berniat? Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menggunakan lafaz niat seperti yang sering kita lakukan, usolli. Langsung saja Allahu Akbar, karena niatnya sembahyang itu adalah Allahu Akbar. Kita niat sembahyang untuk apa? Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Tapi yang paling penting di sini yang harus kita pahami, perbaiki takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu, disitulah rahasianya sembahyang. Rahasianya sholat atau sembahyang ada di dalam takbiratul ihram. Dan insya Allah video akan datang, saya akan membahas kembali rahasia sembahyang atau sholat di dalam takbiratul ihram. Sebenarnya sudah banyak videonya saya bahas, tapi saya ingin membahas kembali agar mudah ketemu bagi saudara-saudara kita yang baru menemukan channel ini. Bagaimana kita khusyuk dan bagaimana sholat itu betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.